Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Salama, peserta PPKD Tata Busana Angkatan 1 tahun 2024. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur badan. Kalau kemarin kan kita ketemu dalam penjelasan bagaimana menangani masalah kecil pada saat kita menjahit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan-kerusakan kita perbaiki gimana gitu. Kalau kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengukur badan. Ya, silakan disimak baik-baik ya. Baik, sebelum masuk ke cara mengukur badan, tujuan kita untuk mengukur badan itu adalah yang pertama untuk mengukur badannya itu besar atau kecil ya. Yang kedua untuk membuat suatu busana. Yang ketiga untuk mengimbangi antara bentuk badan sama desain baju yang akan dibuat gitu ya. Selain itu ada fungsi mengukur. Mengukur itu fungsinya untuk apa nih? Jadi fungsinya kita mengukur badan itu untuk mendata gitu, untuk mendata pola dasarnya itu seperti apa, biar nanti ketika kita pengen bikin desain kita tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu untuk pecah polanya gitu. Jadi untuk bikin pecah pola kita harus punya pola dasar, dan untuk membuat pola dasar kita harus menyesuaikan bentuk badannya dengan cara mengukur badan. Itu salah satu fungsinya ya. Kemudian sebelum kita mengukur badan ada lagi nih yang perlu kita persiapkan. Apa aja tuh? Yang pertama, meteran. Ada meteran, yang kedua veterban, yang ketiga penggaris lurus, yang keempat buku catatan atau alat tulis ya. Jadi setelah kita mengukur kita harus catat biar nggak lupa, biar kita punya data-datanya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana teknik mengukur tubuh. Silakan menyimak. Sebelum mengukur badan, kita kan sudah persiapkan ini alat-alatnya, ada meteran, veterban, alat tulis ya. Ini alat tulis ya. Jadi setelah kita persiapkan semuanya, hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah badan yang kita ukur itu tidak boleh pakai baju yang terlalu longgar ya. Yang pertama harus pakai baju ukuran yang pas. Yang kedua tidak boleh ada bagian-bagian menonjol, misalkan dia ngantongin apa-apa gitu ya, biar nanti pas diukur itu enggak ngelebihin batas badannya gitu ya. Kalau misalkan ada dia ngantongin pakai sabuk di sini kan, jadi kalau diukur pinggangnya jadi makin lebar karena ada sabuknya di pinggangnya gitu ya. Itu yang kedua. Selain itu saat pengukuran yang diukur itu harus berdiri tegak lurus ya. Terus orang yang mengukurnya sebaiknya berdiri di sebelah kanan orang yang diukur gitu ya. Kalau teman-teman pengen pakai veterban untuk mengukur, itu ngiketnya itu jangan terlalu kencang atau terlalu kendur, harus pas ya. Kalau pakai veterban itu pitanya menggunakan ukuran 0,5 cm ya, biar tidak terlalu besar. Fungsinya apa? Fungsinya veterban itu biar memudahkan kita dalam mengukur gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan terutama yang masih pemula nih, kalau pengen mengukur badan itu sebaiknya pakai veterban buat nandain antara dada, pinggang dan panggulnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih, udah bisa mengira-ngira ukurannya, nggak apa-apa, nggak pakai veterban juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi lebih baik kita pakai veterban ya untuk mengukur biar dia sesuai tingginya ya. Sekarang kita langsung masuk ke cara mengukur ya. Yang pertama mengukur bagian, ini saya pakai patung aja ya. Yang pertama itu cara mengukur lingkar badan. Lingkar badan itu bagian apa? Lingkar badan itu kita ukur sekeliling badan ya. Sekeliling badan dari punggung ke dada ya, pokoknya sekeliling badan. Terus cara mengukurnya itu ininya meterannya, perhatikan meterannya harus lurus, nggak boleh kendur kayak begini nih. Ini kan kendur nih, dia ke bawah ya. Jadi meterannya itu harus lurus gini, harus rata. Yang di belakangnya nggak boleh kendur ya. Pokoknya jangan sampai begini nih.
Ini namanya kendur nih kalau kayak gini ya. Jadi harus rata seperti ini ya. Sampai ke depan harus rata seperti ini. Oke? Itu cara mengukur. Semua ukuran harus rata. Tidak boleh ada meteran yang yang posisinya itu kendur, biar ukurannya pas. Karena kalau kendur itu bisa terjadi penambahan ukuran gitu ya. Yang pertama kita ukur lingkar dada. Lingkar dada itu adalah keliling dadanya ya, sampai punggung, dari dada depan ke punggung, balik lagi ke dada yang depan gitu ya. Ditambah 4 cm atau bisa juga ditambah 4 cm atau bisa juga dimasukkan 4 jari seperti ini ya. Ditambah 4 cm atau dimasukkan 4 jari seperti ini ya, untuk cara mengukur lingkar badan. Kemudian cara mengukur lingkar leher. Cara mengukur lingkar leher itu kita ukur sekeliling leher ya. Usahakan lehernya jangan pakai kerah yang tinggi ya, biar kita gampang. Ini harus menempel di kerah ujung leher, keliling leher sampai ketemu lagi seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah lingkar badan, lingkar leher, ada juga lebar muka. Lebar muka itu kita ukur dari ujung tengkuk leher yang depan ini turun 5 cm. Setelah turun 5 cm, kita geser ke kanan dan ke kiri sampai ke ujung ketiak kanan dan kiri gitu ya. Ini cara mengukur lebar muka atau lebar dada. Kemudian untuk mengukur panjang muka. Nah, tadi kan lebar muka ya. Nah, kalau sekarang panjang muka. Kalau panjang muka itu dari tengkuk leher sampai ke pinggang ya. Sampai pas pinggang itu untuk mengukur panjang muka, untuk mengukur panjang muka. Kemudian kita ukur jarak dada. Jarak dada itu diukur dari tinggi dada yang sebelah kanan ke ujung tinggi yang sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Itu untuk mengukur jarak dada. Untuk mengukur lingkar pinggang itu kita ukur keliling pinggang seperti ini, tambah 2 cm ya. Ini cara mengukur lingkar pinggang. Oke, setelah lingkar pinggang, panjang sisi ini kita bisa pakai penggaris. Kalau pakai penggaris lurus, kita bisa pakai di bawah ketiak sini. Kita ukur di bawah penggaris ya. Cara mengukurnya itu mulai dari di bawah penggaris ini ya, sampai ke pinggang. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai penggaris, langsung dibawa ketiak, itu dikurangi 2 cm bisa ya. Jadi teman-teman bisa langsung seperti ini ngukurnya sampai langsung ke pinggang gitu. Tapi harus dikurangi 2 cm ya. Tapi untuk yang tidak menggunakan penggaris. Kemudian untuk mengukur bahu. Untuk mengukur tinggi bahu itu dari bahu yang paling tinggi ke bahu yang paling rendah. Seperti ini ya teman-teman. Gitu. Jadi untuk mengukur bahu dari bahu yang tertinggi sampai bahu yang terendah nih di sini nih. Kemudian untuk panjang punggung kita lihat belakangnya ini, kita lihat ujung ini, tengkok leher yang paling ujung ya, tengkok leher sampai ke pinggang. Ini untuk panjang punggung. Setelah panjang punggung, kita ukur lebar punggungnya. Kalau tadi yang dada itu turun 5 cm, kalau ini dari pangkal leher turun 10 cm. Sudah turun 10 cm, kita tarik ke samping kanan dan kiri seperti ini sampai ke ujung lengan kanan sama lengan kiri gini ya. Ini cara mengukur lebar punggung. Oke. Setelah itu lebar panggul. Lebar panggul itu keliling panggul ya. Jadi kita cari panggul yang paling tinggi ya. Panggul yang paling tinggi itu kita tambah 4 cm ya. Ingat, nggak boleh kendur. Meterannya tidak boleh kendur, harus rata. Oke. Setelah lebar panggul, ada juga tinggi panggul. Jadi kalau tinggi panggul itu dari ujung pinggang kita nih sampai ke ujung panggul yang paling tinggi yang tadi kita ukur gitu ya. Ini kan
udah ada tali, jadi aku nggak pakai feather ban lagi ya. Oke, jadi tadi kan ceritanya ukuran panggul yang paling tinggi di sini nih ya. Ini panggulnya, berarti kita ukur keliling. Nah kalau ini kan lebar panggul, nah kalau ini sekarang tinggi panggulnya di samping, jadi mengukur dari samping sampai ke tinggi panggul yang paling tinggi. Setelah lebar panggul dan tinggi panggul, kita ukur tinggi rok gitu. Jadi panjang rok itu kita ukur dari ini pinggang, dari pinggang ke bawah. Ke bawah itu sesuai, kalau panjang rok itu sesuai sama keinginan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ukur, mau bikin rok pendek, berarti ya sedengkul aja gitu, atau misalkan sebetis gitu, atau mau semata kaki, atau mau sampai nyengser gitu ya. Jadi kalau untuk panjang rok diukur dari pinggang sampai ke batas yang diinginkan gitu ya. Kalau tadi kan panjang rok, kalau sekarang panjang blus. Jadi kalau panjang blus kita ukur dari tinggi bahu sampai ke batas yang kita inginkan, mau sampai nyengser kayak mau sampai batas kaki, mata kaki gitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita ukur kerung lengannya. Kerung lengan kita ukur, keliling lengan ya teman-teman. Keliling lengan ditambah 2 cm kalau teman-teman nggak mau pakai lengan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin lengan, berarti ditambahnya 4 cm gitu. Tapi bisa juga teman-teman nggak pakai ukuran itu. Jadi teman-teman sesuaikan aja, sesuaikan kenyamanan. Misalkan teman-teman diukur begini nih, diginiin, oh begini kayaknya kurang nyaman nih, digini-giniin aja ya. Jadi kalau misalkan segini kayaknya nyaman nih, oh berarti pakai ukuran yang segitu, bisa ya gitu. Jadi kalau untuk kerung lengan kita menyesuaikan kenyamanan gitu ya ukurannya. Untuk ukuran kita menyesuaikan kenyamanan. Setelah kerung lengan kita ukur panjang lengan. Panjang lengan sama, kita itu dari ujung ini, ujung bahu sampai ke panjang yang kita inginkan. Misalkan mau segini atau mau sebonggol seperti sampai sini gitu ya. Oke, selanjutnya setelah panjang lengan ada mengukur lingkar lengan atau lingkar pergelangan tangan. Nah kalau pergelangan tangan kita bisa ukur seperti ini ya, di pergelangan tangan sini. Tapi ini untuk yang bikin lengan pendek kayak gini nih, jadi diukurnya di sini ya. Diukurnya di lengan, kemudian ditambah kelonggaran yang diinginkan. Kalau ini kan dia longgar banget nih gitu, jadi sesuai sama kelonggaran yang diinginkan ya kalau ini. Tapi kalau teman-teman pengen bikin lengan panjang nih yang biasa tuh gamis, teman-teman bisa ukur pakai bonggolnya gitu, biar nanti nggak macet di sini di tangan, karena kan tangan itu lebih lebar dari ini ya, pergelangan tangan kita ya. Jadi diukurnya dari bonggol lengan, jadi tangannya dibentukkan seperti ini. Kemudian kita ukur bonggolnya seperti ini ya. Jadi ini cara mengukur bonggol lengan ya. Oke. Itu untuk buat yang lengan panjang. Kalau yang lengan pendek seperti yang tadi, di sini ukurnya di sini dan kelonggarannya sesuai sama yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu ada tinggi duduk. Karena pakai patung jadi saya bisa jelaskan langsung aja ya. Untuk tinggi duduk kita bisa minta orang yang sedang kita ukur badannya untuk duduk di meja yang rata. Jadi cara mengukurnya itu cara mengukurnya itu setelah duduk kita ukur dari panjang pinggang sampai batas meja yang kita duduki itu, seperti itu ya. Oke, sampai sini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.